kawan-kawan Kopassus, 12 kawan-kawan Kopassus itu berani menegakkan kebenaran dan memberantas mereka, maka kita patut untuk memberi penghargaan. Untuk itu, kenapa kemudian dalam aksi ini kita memberikan kalungan bunga kepada 12 kesatria Kopassus kita itu adalah wujud kecintaan kita terhadap mereka. Proses tersebut bisa dilaksanakan secara benar, tanpa ada intervensi, tanpa ada pengaruh, sehingga hakim bisa memutuskan dengan sebaik-baiknya dan bisa memenuhi keadilan bagi masyarakat. Tidak ada Penyidikan sudah tidak ada pelanggaran HAM. Penyidikan Yang ada pelanggaran anggota. Jelas? Ya. Anggota itu semua anak buah saya. Saya yang paling bertanggung jawab paling depan. Yang salah akan mendapatkan sanksi yang adil. Ya. Tapi di balik kesalahan itu ada pesan moral untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Semua warga negara ya harus dan hukumnya wajib merasa memiliki Kopassus. Kopassus adalah aset negara. Kopassus adalah milik masyarakat. Tidak boleh ada satupun yang mengganggu Kopassus, karena Kopassus adalah senjatanya negara. Yang siap ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, saya perintahkan kalian untuk berlatih dan berlatih untuk meningkatkan performa tempur prajurit profesional, kesenjataan adalah profesional. Senyum pun masih sangar. Serda Ucok eksekusi 4 napi untuk balas dendam akan berantas premanisme. Serda Ucok bahkan tetap terlihat sangar walau tersenyum. Serda Ucok Tigor Simbolon merupakan anggota Kopassus berdarah Batak asal Sumut yang namanya sempat heboh 2013 lalu. Tentu masih ingat dengan Serda Ucok, eksekutor 4 napi di lapas Cebongan 2013 silam yang menghebohkan Indonesia. Napi itu tewas. Atas kejadian yang menghebohkan, Serda Ucok divonis 11 tahun penjara. Berikut selengkapnya kabar terbaru Serda Ucok setelah 8 tahun kasus menggemparkan tersebut. Saat itu Serda Ucok dihukum karena balas dendam atas rekannya yang tewas. Bukan tanpa alasan, Serda Ucok dan beberapa rekan anggota Kopassus lain menyerang 4 tahanan tersebut untuk membalaskan dendamnya atas kematian rekan mereka. Serda Ucok mengeksekusi 4 tahanan pelaku pembunuhan anggota Kopassus dengan menggunakan senjata AK-47. Terlihat dalam foto pemilik akun @wahyu yuniartoto duduk bersama Serda Ucok di tangga depan pintu. Serda Ucok tersenyum. Di pintu belakang mereka ada tulisan Aula Satya Kartika. Aula itu berada di Kodim 0703 Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman nomor D1 Cilacap. Walau tak lagi memakai seragam TNI, netizen tetap mengenali di foto itu adalah Serda Ucok. Tentu saja postingan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen. Banyak netizen yang mengaku rindu dengan sosok Serda Ucok tersebut. Wah, ini yang dicari-cari, baru lihat lagi saya Bang Ucok. Banyak banget yang nyariin Bang Ucok. Waktu postingan di akun-akun militer update sosok beliau, banyak yang kangen sama beliau. Begitulah tulis akun Black Mamba 028. Salam hormat buat Bang Ucok. Saya warga Jogja sangat berterima kasih sekali. Begitulah tulis netizen yang lain. Serda Ucok adalah salah satu dari 12 anggota Kopassus Kandang Menjangan Kertasura yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus penyerangan lembaga permasyarakatan kelas 2B Cebongan Sleman pada 23 Maret 2013 lalu. Pengadilan Militer 211 Yogyakarta menjatuhkan vonis 6 hingga 11 tahun kepada 3 anggota Kopassus yang menjadi terdakwa kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Cebongan Sleman. Ketua Majelis Hakim Letkol Joko menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Sersan 2 Ucok Tigor Simbolon, 8 tahun penjara kepada Sersan 2 Sugeng Sumaryanto, dan 6 tahun penjara Kopral 1 Kodik.
Ketiganya juga dipecat dari TNI dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sersan 2 Ucok Tigor Simbolon dituntut auditur militer dengan penjara 12 tahun dikurangi masa tahanan. Sersan 2 Sugeng Sumaryanto dituntut 10 tahun penjara dikurangi masa tahanan, sementara Kopral 1 Kodik dituntut 8 tahun dikurangi masa tahanan. Sebelumnya, 5 terdakwa kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta divonis 1 tahun 9 bulan penjara di Pengadilan Militer 2 Yogyakarta. Kelima itu Sertu Trijuwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Robertus Banani, Sertu Suprapto, dan Sertu Hermawan Siswoyo. Saat peristiwa penyerangan lapas kelas 2B pada 23 Maret 2013 lalu, kelima terdakwa berada di ruang portir dan menganiaya para sipir. Selain itu, mereka juga merusak sejumlah barang inventaris lapas, antara lain CCTV dan pintu gudang penyimpanan senjata. Di dalam persidangan, majelis hakim menyatakan kelima anggota Kopassus Kandang Menjangan ini terbukti melanggar dakwaan ke-1, pasal 340 KUHP, jangko pasal 55 ayat 1, dan ketentuan berlapis, pasal 170 ayat 1 KUHP. Para terdakwa bersalah membantu pembunuhan berencana, serta terang-terangan melakukan tindakan kekerasan terhadap barang. Kami nilai hukuman ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang diperbuat. Begitulah tegas Ketua Majelis Hakim Letkol Farida Faisal dalam persidangan. Serda Ucok Tigor Simbolon berjanji setelah upaya hukum selesai akan memboyong keluarganya pindah ke Yogyakarta. Ucok mengaku sangat terkesan dengan masyarakat Jogja yang selama proses sidang telah mendukungnya dan terus memberikan semangat. Seperti diketahui, istri Serda Ucok Tigor Simbolon dan 1 anaknya yang masih berusia balita tinggal di dalam kompleks rumah dinas Kopassus Kandang Menjangan, Kertasura, Solo. Di depan ratusan warga dan elemen masyarakat yang menunggunya sejak pagi di depan Pengadilan Militer 2 11 Yogyakarta, Serda Ucok Tigor mengaku tetap menghormati hukum yang berlaku dan membiarkan prosesnya berjalan. Pernyataan anggota pasukan Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan itu spontan disambut sorakan ratusan orang yang ada di halaman Pengadilan Militer. Massa yang berasal dari gabungan puluhan elemen masyarakat itu tak henti-hentinya meneriakan, "Hidup Kopassus! Hidup Kopassus! Bebaskan Kopassus!" Terima kasih kepada massa yang sudah spontan datang untuk memberikan dukungan kepada kami di sini. Begitulah ucap Serda Ucok. Seusai berbicara di depan ratusan warga dan beberapa elemen organisasi perwakilan dari masyarakat, lantas memberikan ketapel berukuran besar dengan warna corak loreng militer. Selain itu, warga juga memberikan ikat kepala bermotif batik kepada 8 terdakwa kasus penyerangan lapas kelas 2B Cebongan. Sementara itu, istri Serda Ucok Tigor Simbolon, Enis Nurwati, ketika dikonfirmasi terkait vonis yang diterima oleh suaminya, tidak bisa berkata banyak. Pada 2013 lalu, Serda Ucok menjadi eksekutor napi di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Cebongan. Waktu itu, prajurit TNI Serda Ucok dan beberapa anggota lainnya menembak mati 4 tahanan titipan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada 23 Maret 2013. 4 tahanan itu merupakan tersangka penganiayaan yang menewaskan seorang anggota TNI AD Sertu Santoso di Hugos Cafe, Yogyakarta. Keempat tahanan yaitu Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, Adrianus Chandra Galaga, Yohanes Johan Mambahit, dan Gamaliel Yermiayanto Rohi ditembak di hadapan puluhan narapidana. Ucok mengaku sangat terkesan dengan masyarakat Jogja yang selama proses sidang selalu memberikan semangat dan mendukungnya. Pengadilan Militer 2 11 Yogyakarta menjatuhkan vonis 6 hingga 11 tahun kepada 3 anggota Kopassus yang menjadi terdakwa kasus penyerangan lembaga permasyarakatan kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Ketua Majelis Hakim Letkol Joko menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Sersan 2 Ucok Tigor Simbolon, 8 tahun penjara kepada Sersan 2 Sugeng Sumaryanto, dan 6 tahun penjara untuk Kopral 1 Kodik. Ketiganya juga dipecat dari TNI dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sersan 2 Ucok Tigor Simbolon dituntut dengan penjara 12 tahun dikurangi masa tahanan. Sebelumnya terdakwa kasus penyerangan lembaga permasyarakatan kelas 2 Cebongan, Sleman divonis 1 tahun 9 bulan penjara di Pengadilan Militer 2 Yogyakarta. Kelima terdakwa itu adalah Sertu Trijuwanto,
Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Robertus Banani, Sertu Suprapto, dan Sertu Hermawan Siswoyo. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan kelima anggota Kopassus terbukti melanggar pasal 340 KUHP, jangko pasal 55 ayat 1 dan ketentuan berlapis, pasal 170 ayat 1 KUHP.